Ku gugat cerai suamiku dan ku tarik habis hartanya setelah dia tega menampar wajahku di depan keluarga besar. Ku pastikan kalian semua menyesal. Pagi selalu punya cara mengelabui siapapun. Sinar matahari menerobos tirai ruang tamu rumah Amira, menari di atas lantai marmer yang selalu ia pel lantai demi lantai. Rumah itu tampak seperti rumah yang sering muncul di iklan. Bersih, rapi, dan hangat. Dari luar, siapapun yang lewat akan berpikir bahwa penghuninya adalah pasangan bahagia yang sedang meniti hidup mapan. Namun rumah memiliki bahasa rahasia, dan dinding rumah Amira sudah lama berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Amira berdiri di dapur pagi itu, memotong buah untuk sarapan. Gerakannya rapi, teratur, seperti seseorang yang hafal betul ritme kehidupan rumah tangga. Kakaknya sering bercanda bahwa Amira diciptakan untuk menjadi ibu rumah tangga ideal. Bersih, teliti, penuh perhatian. Tapi Amira sendiri tahu bahwa ada hal-hal yang jauh lebih liar dan tak terduga dalam dirinya. Hal-hal yang dulu membuat Arya jatuh cinta. Dul. Suara langkah kaki Arya menuruni tangga memecah keheningan dapur. Langkah yang tak pernah terburu-buru, seolah dunia akan menunggu kapanpun ia siap bergerak. Amira menoleh sedikit, sekadar menyapa, "Mas mau kopi hitam atau cappuccino?" Arya tak langsung menjawab. Ia sibuk mengecek ponsel, jarinya menari cepat di layar seakan-akan pesan-pesan itu lebih penting daripada seseorang yang sedang menyiapkan sarapan di hadapannya. Kemudian, tanpa mengangkat wajah, ia menjawab singkat, "Hitam. Jangan terlalu manis." Jawaban datar. Tidak ada senyum. Tidak ada pagi. Namun bagi Amira, ini bukan hal baru. Ia menyalakan mesin kopi, aroma pahitnya mengisi dapur. Aroma itu dulu membuat Arya selalu melingkarkan tangan di pinggang Amira dari belakang. "Kopi racikanmu selalu bikin aku jatuh cinta 2 kali," begitu katanya. Dan Amira tertawa waktu itu, merasa benar-benar dicintai. Tapi hari ini, yang berdiri di depan mesin kopi hanyalah perempuan yang mencoba mengingat kapan terakhir kali Arya memandangnya lebih dari 2 detik. Ketika kopi selesai, Amira meletakkannya di meja makan. Arya baru duduk setelah mengetik sesuatu di ponsel. Ia mengaduk kopi itu tanpa menatap istrinya. "Hari ini Mas pulang malam?" tanya Amira pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap ringan. Arya mengangguk singkat. "Ada meeting. Jangan tunggu." "Baik," jawab Amira. Meski di dalam hati, ia bertanya-tanya, meeting yang mana lagi? Kenapa akhir-akhir ini jadwal Arya seperti labirin yang saling bertabrakan? Kenapa selalu pulang larut? Bahkan kadang lewat tengah malam? Tapi ia menahan semua itu. Satu hal yang ia pelajari selama beberapa tahun pernikahan, bertanya pada waktu yang salah bisa membuat Arya kesal. Dan kesalnya Arya bukan lagi seperti dulu. Kini ia lebih cepat meninggi suara, lebih cepat mengatakan bahwa Amira berlebihan. Arya meneguk kopi itu, lalu meletakkan gelasnya sedikit keras di meja. "Besok keluarga besar mau adakan acara ulang tahun Mama. Pastikan kamu siap. Jangan telat. Jangan buat hal-hal yang bikin mereka komentar." Amira menunduk. Ada helai kecil rasa perih muncul di dadanya. "Insya Allah aku siap, Mas." "Ya bagus." Lagi-lagi nada perintah, bukan ajakan. Rumah yang tampak hangat itu terasa seperti ruang rapat yang dingin. Setelah Arya berangkat kerja, Amira berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Mobil Arya melaju keluar gerbang perlahan. Tapi perasaan Amira seperti sedang melihat orang asing pergi tanpa menoleh. Ia menarik napas panjang. Dada terasa mengembang oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Hamparan kecewa yang menumpuk selama bertahun-tahun. Perasaan yang dulu hanya serupa bisikan, kini mulai berbentuk dan berwajah. Amira kembali ke dalam rumah. Ia merapikan piring sarapan, melipat serbet, dan mengecek daftar belanjaan. Rutinitas menjadi landasan yang membuatnya tetap bergerak,
agar ia tidak terlalu banyak berpikir. Namun hari itu, rutinitas justru menguatkan sesuatu di rongga dadanya. Rasa sepi. Di ruang keluarga, foto pernikahan mereka tergantung manis. Amira duduk di sofa, memperhatikan foto itu. Wajahnya dan Arya tersenyum begitu lebar. Seakan masa depan hanya diisi oleh kehangatan tanpa badai. Amira mendekatkan wajah ke foto itu. Ada sesuatu yang terasa jauh. Seperti dua orang di foto itu bukan lagi mereka yang sekarang. Apa kita berubah terlalu cepat, Mas? Gumamnya pada diri sendiri. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Amira segera mengangkat. Amira? Ini Tante Lilis. Suara dari seberang langsung menyerang pendengarannya seperti batu kecil yang dilempar ke air dan menciptakan gelombang tak diinginkan. Ya, Tante. Ada apa ya? Besok jangan lupa pakai baju yang sopan. Jangan seperti yang waktu itu. Kamu tahu sendiri keluarga besar ini kan punya standar. Amira menutup mata sejenak, mencoba menahan rasa tidak nyaman. Iya, Tante. Insya Allah aku pakai yang terbaik. Satu lagi, jangan terlalu banyak bicara ya. Kamu kan suka gugup. Nanti salah ngomong. Amira hanya menjawab, baik, Tante. Setelah telepon ditutup, ia menatap layar ponsel lama-lama. Ada gemuruh kecil di dadanya, campuran tekanan, sakit hati, namun juga sesuatu yang hampir seperti kemarahan kecil yang sedang tumbuh. Ia meremas ujung baju tidurnya, mata menatap kosong ke arah jendela. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus menelan semua ini sendirian? Rumah itu tetap tenang, tetap bersih, tetap rapi. Tidak ada yang berubah secara fisik. Waktu memiliki cara sendiri untuk mengikis sesuatu tanpa suara, seperti air yang perlahan menggerus batu. Begitulah rasa yang merayap di dalam diri Amira selama beberapa tahun terakhir. Ia tidak tahu sejak kapan itu dimulai. Hanya saja sekarang ia dapat merasakannya dengan jelas. Dirinya seperti memudar. Hari itu, setelah membereskan rumah, Amira duduk di meja rias di kamar tidur. Cermin besar di hadapannya memantulkan wajah yang dulu ia kenal. Wajah perempuan yang ceria, penuh kehidupan, dan penuh mimpi yang ingin diwujudkan. Namun kini, bayangan itu terasa asing. Ia menyentuh kulit wajahnya. Ada guratan lelah yang dulu tidak ada. Ada semacam kesedihan tipis yang menempel seperti embun dingin di pagi hari. Aku kelihatan capek, ya? Gumamnya pelan, seolah mengobrol dengan refleksinya. Waktu seolah tidak menjawab, hanya memantulkan tatapan perempuan yang entah sejak kapan berhenti mencintai dirinya sendiri. Siang itu, Amira memutuskan untuk merebus sop untuk makan malam. Dapur adalah tempat yang dulu menjadi pelarian nyaman baginya. Ruang di mana ia merasa punya kuasa, tempat di mana ia bisa mencipta rasa dan kehangatan. Tapi hari itu, bahkan memasak pun terasa hambar. Ponsel di meja tiba-tiba berbunyi. Pesan dari sahabat lamanya, Nami. Mir, besok aku lewat daerah rumahmu. Ketemu yuk. Amira terdiam cukup lama sebelum menjawab. Dulu ia akan membalas cepat, penuh semangat. Tapi sekarang ia ragu. Arya tidak suka kalau Amira terlalu sering keluar. Bukan melarang secara terang-terangan, tapi ucapan halusnya sering mengandung tekanan. Ngapain sih kamu keluar terus? Rumah aja berantakan kalau ditinggal. Kamu tahu kamu nggak perlu temen-temen yang nggak penting gitu. Ucapan itu pernah dilontarkan Arya, dan sejak itu, Amira selalu berpikir dua kali untuk bersosialisasi. Dia menatap layar, lalu dengan jemari pelan mengetik. Besok aku kabari lagi ya, Nam. Lihat kondisi rumah dulu. Padahal yang ia lihat bukan kondisi rumah, tetapi kondisi suaminya. Pesan itu terkirim. Amira menatap ponsel lama-lama, merasa ada bagian kecil dari dirinya kembali terkunci. Ketika malam tiba dan Arya pulang, rumah kembali menjadi panggung dua orang yang hidup berdampingan tetapi tidak saling menyentuh. Arya masuk dengan langkah cepat, melepas sepatu seolah sedang membuang beban dunia,
lalu langsung duduk di sofa sambil membuka laptop. Tanpa menatap Amira, ia berkata, "Mas lapar. Ada makanan?" Amira mengangguk. "Sudah aku siapkan di meja." "Ya udah." 3 kata. "Tidak ada, terima kasih." Amira hanya menatap punggung Arya sebentar, lalu kembali ke dapur untuk menata lauk agar terlihat lebih menarik. Padahal ia tahu, Arya jarang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Makan malam berlangsung dalam kesunyian yang berat. Hanya terdengar suara sendok bertemu piring. Arya beberapa kali mengetik sesuatu di ponsel sambil tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada Amira. Perasaan tertusuk itu datang secara refleks. Amira mencoba bertanya, "Mas lagi ngobrol sama teman kantor?" "HM," jawab Arya pendek. "Sering banget ya lembur akhir-akhir ini." Arya berhenti mengunyah. Ia menatap Amira seperti seseorang yang baru saja ditanya hal yang tidak seharusnya ditanyakan. "Kerjaanku banyak, Mir. Kamu ngerti kan kalau kerjaanku itu bukan main-main?" "Aku ngerti, Mas. Cuma, aku nanya aja. Khawatir." "Khawatir kenapa? Kamu tuh suka lebay. Aku kerja buat kamu juga, buat rumah ini. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh." Selesai bicara, Arya kembali makan seolah obrolan itu tidak bernilai apa-apa. Amira menunduk. Suaranya mengecil, "Aku cuma mau ngobrol." Arya tidak menjawab. Setelah mencuci piring, Amira duduk sendirian di teras belakang. Malam itu angin membawa aroma tanah basah. Hujan sebentar lagi turun. Langit malam tampak seperti lembaran kain besar yang basah dan berat. Amira menarik lututnya, memeluk kedua kakinya, membiarkan gemuruh lembut jauh di langit memenuhi keheningan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Sejak kapan aku takut bicara pada suamiku?" Pertanyaan itu seperti pintu yang terbuka perlahan. Di baliknya, hadir rentetan kenangan. Hari-hari ketika Arya pulang dan mempermasalahkan hal kecil. Hari-hari ketika ia meminta Amira menurunkan volumenya karena, "Kamu tuh cerewet banget." Hari-hari ketika Arya membandingkannya dengan istri teman kantornya. Lebih rapi, lebih kurus, lebih berkelas. Hari-hari ketika suara Amira ditenggelamkan oleh keputusan sepihak. Hari-hari ketika ia merasa berjalan di sebuah rumah yang ia rawat sendiri, tetapi ia menjadi tamunya. Semua itu berkumpul dalam kepalanya seperti kepingan puzzle yang akhirnya tersusun rapi. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ketika Amira masuk kamar malam itu, Arya sudah tertidur. Lampu tidur memantulkan garis lembut pada wajah suaminya. Wajah yang dulu selalu ia kagumi. Tapi kini, wajah itu terasa jauh. Ada jarak yang Amira sendiri tidak tahu apakah bisa dijembatani lagi. Ia duduk di pinggir ranjang, memperhatikan Arya. "Mas," bisiknya, "kalau aku hilang, kamu sadar nggak?" Tentu tidak ada jawaban. Hanya napas Arya yang stabil, seolah ia sedang menjalani hidup yang sempurna sementara Amira tersesat di sisinya. Pagi itu, rumah terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Bukan jenis sunyi yang damai, melainkan sunyi yang mengandung sesuatu. Sebuah getaran yang menggantung di udara, seperti detik sebelum pintu meledak tertiup badai. Amira berdiri di depan lemari, menatap deretan pakaian yang sebenarnya sudah ia siapkan sejak seminggu sebelumnya. Ia ingat nasihat Tante Lilis, "Jangan pakai yang terlalu mencolok. Jangan terlalu polos juga. Jangan aneh." Nasihat itu seperti jebakan. Apapun yang ia lakukan pasti terasa salah. Ia memilih gamis hijau zamrud sederhana, dengan potongan rapi dan elegan. Tidak mencolok, tapi cukup layak untuk acara keluarga besar Arya yang selalu sibuk menjaga citra. Saat ia memakainya, ia melihat dirinya di cermin. Ada lingkar gelap yang samar di bawah mata, tanda bahwa semalam ia banyak berpikir dan sedikit tidur. Ia memperbaiki jilbabnya, menahan napas sebentar, dan berkata pada refleksi dirinya, "Tenang, Mir. Hari ini cuma acara keluarga." Arya sudah rapi sejak pagi.
Wangi parfumnya memenuhi kamar, bau elegan yang selalu ia gunakan untuk acara penting. Kemeja putihnya terlihat mahal, jam tangan hitam mengilap di pergelangan, dan rambutnya disisir nyaris tanpa cacat. "Cepetan," katanya sambil melirik jam. "Kamu tuh lama banget siap-siapnya." Padahal sejak pagi, Amira hanya menunggu aba-aba Arya. Dialah yang telat mandi, bukan Amira. Tapi ia memilih diam. Diam sudah menjadi kebiasaan yang menyelamatkan Amira dari pertengkaran, meski diam itu juga perlahan menghilangkan sebagian jiwanya. Dalam perjalanan menuju rumah mertua, mobil terasa seperti kotak kaca yang menahan udara. Arya memegang setir dengan ekspresi datar. Amira menatap keluar jendela, memperhatikan pepohonan yang melintas cepat. Rasanya seperti hidupnya yang terus berjalan tanpa sempat ia pahami geraknya. "Kamu jangan bikin malu, ya?" ujar Arya tiba-tiba. Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke dada Amira. "Aku nggak pernah niat bikin malu, Mas." "Ya udah, tunjukin aja yang terbaik." "Yang terbaik versi siapa?" Amira ingin bertanya, tapi kata itu hanya berputar di dalam kepala, tidak berani keluar. Rumah keluarga besar Arya megah, dengan halaman luas yang dipenuhi mobil mewah. Para keluarga dan kerabat telah berkumpul. Beberapa sudah duduk di teras sambil mengobrol tentang hal-hal yang terasa jauh dari kehidupan Amira. Saat mereka masuk, Tante Lilis bergerak mendekat seperti detektor kesalahan berjalan. "Amira, bagus bajunya." Ia menatap ke atas bawah. "Cukup sopan. Untung kamu dengerin Tante." Senyum Amira menegang. Mama Arya, Bu Ratna, menghampiri sambil berkata, "Mir, tolong bantu ke dapur. Kamu kan terbiasa kerja di rumah." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi mengandung kelas sosial yang jelas. "Kamu di sini bukan tamu. Kamu pekerja tambahan." Arya tidak membela, tidak mengatakan, "Biar Amira duduk dulu, Ma." Ia malah berbicara dengan saudara-saudaranya, tertawa, seolah istrinya transparan. Amira mengangguk dan menuju dapur. Di dapur, rasa terasing itu semakin pekat. Beberapa sepupu Arya mencibir halus. "Dia ya? Yang cuma di rumah aja? Enak banget hidup begitu, nggak perlu mikir karir," ujar salah satu sepupu. "Makanya kulitnya kelihatan kusam. Nggak kayak istri bankir beneran," tambah yang lain sambil tertawa kecil. Amira pura-pura tidak dengar. Setelah semua siap, acara dimulai di ruang keluarga besar. Amira duduk di pojok, bukan karena tidak ingin bergabung, tetapi memang tidak ada yang membuka ruang baginya. Bu Ratna memanggil Arya untuk memberikan sambutan. Ia bangga bukan main, menyampaikan prestasi anaknya. Naik jabatan, dipercaya sebagai manajer cabang, dikenal di perusahaan. Saat Arya tersenyum di depan keluarga besar, Amira melihat sesuatu. Senyum itu tidak pernah ia dapatkan lagi. Senyum itu milik orang lain. Milik dunia luar. Bukan miliknya. Hatinya mencelos. Setelah sambutan, acara makan bersama dimulai. Amira mengambil nasi untuk Arya dan membawakan piringnya. Kebiasaan yang selalu ia lakukan. Namun ketika ia menyodorkan piring itu, Arya justru menatapnya tajam. "Mir, jangan ambilin aku makanan kayak gitu. Kamu tuh norak. Tahu nggak? Ini acara keluarga besar, bukan rumah sendiri." Kata-kata itu jatuh seperti tambahan beban ke kepala Amira. Semua orang menoleh. Beberapa menahan senyum, beberapa pura-pura tidak melihat. Pipinya panas. Telinganya berdenging. Dadanya sesak. "Mas, aku cuma mau bantu." "Sudahlah. Kamu itu bikin malu aja. Duduk sana." Arya menepis tangan Amira cukup keras hingga piring itu miring dan sendok jatuh ke lantai. Suaranya memecah seluruh ruangan. Hening. Hening yang menumbuhkan rasa malu paling telanjang dalam hidup Amira. Seseorang di belakang berbisik, "Astaga, istrinya aja ditegur depan umum." Yang lain tertawa kecil. Pantas Arya sering lembur.
Istrinya begini? Amira ingin menjelaskan. Ingin bilang bahwa ia tidak bermaksud apa-apa. Ingin berkata ia hanya ingin jadi istri yang baik. Tapi kata-katanya tak keluar. Air mata menggenang, tapi ia menahan. Ia menahan seluruh dunia agar tidak runtuh di hadapan orang-orang itu. Namun Arya, dengan nada paling dingin yang pernah ia gunakan, berkata, "Jangan cengeng di sini. Kalau mau nangis, tunggu di mobil." Itu adalah kalimat yang menusuk paling dalam. Kalimat yang membelah hatinya seperti kaca retak. Kalimat yang membuatnya sadar bahwa dirinya tidak lagi dipandang sebagai manusia, bahkan oleh suaminya sendiri. Amira mundur pelan, matanya berair, dan tepat saat ia berbalik hendak keluar dari ruangan, tangan Arya tiba-tiba menarik lengannya. "Dengar ya, Amira." Arya mendekat dan berkata pelan namun penuh tekanan. Cukup keras untuk didengar keluarga terdekat. "Jangan bikin malu keluarga ini. Kamu ngerti nggak?" Dan di depan semua orang, Arya menampar wajah Amira. Suara tamparan itu memecah ruang seperti kaca jatuh dari lantai 2. Semuanya terdiam. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menegur Arya. Mertua hanya menghela napas panjang seakan sudah biasa. Sepupu-sepupu hanya terkejut sesaat, lalu bergosip pelan. Amira berdiri membeku. Pipi kirinya panas. Nafasnya tercekat. Dunia di sekelilingnya seolah memudar. Dan satu kalimat berputar di kepalanya seperti gema. "Aku dipukul di depan orang banyak." Hari itu, saat semua orang melihatnya seperti tontonan, ketika harga dirinya dirobek tanpa ampun, ketika tidak ada tangan yang menolong atau suara yang membela. Hari itulah luka Amira akhirnya pecah pagi itu. Udara terasa seperti benang kusut yang menggantung di tenggorokan. Tidak pekat, tidak pula ringan. Hanya membuat Amira sulit bernapas. Sejak undangan keluarga besar kemarin, rumah yang biasanya diam seperti perpustakaan tua kini terasa penuh bisik-bisik yang tidak kasat mata. Jejak luka itu masih menempel di kulitnya, bagai tanda bakar yang tak bisa dihapus. Amira berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Mata itu, yang dulu jernih seperti pagi selepas hujan, kini tampak memikul awan kelabu. Sementara di lorong rumah, langkah Arya terdengar malas dan singkat, seperti seseorang yang sudah tak lagi menghargai lantai tempat ia berpijak. Ia masuk ke kamar tanpa mengetuk. Sejak kapan ia berhenti mengetuk? Sejak kapan ia berhenti memperlakukan Amira sebagai manusia? "Besok aku pulang lebih malam," katanya lirih. Suaranya seperti seseorang yang sudah hafal naskah dan tak ingin memainkannya lagi. Amira mengangguk. Ia sudah lelah bertanya siang harinya. Mertua Amira, Bu Ratna, datang tanpa pemberitahuan. Wanita itu meletakkan tasnya di meja seolah rumah ini adalah ruang tunggu yang bisa ia kuasai kapan saja. Senyumnya tipis, tapi matanya tajam seperti ujung jarum yang siap menusuk. "Kemarin kamu bikin keluarga besar malu," ucapnya, menusuk tanpa preambul. Amira mengepal jemari di balik rok. "Saya cuma bilang kebenarannya, Bu." "Kebenaran versi kamu." Bu Ratna mendekat. Seorang istri harus menjaga nama suami, bukan mengumbar masalah. Amira menatap lantai. Ia tahu kalimat apapun akan dianggap salah. Adit muncul dari dapur, rautnya gelap. "Ma, jangan bahas ini lagi." "Kenapa tidak? Dia harus tahu tempatnya." Kata-kata itu meletus dan menggema. Dan yang datang setelahnya lebih tajam. Amira ini bukannya istri, tapi beban. Hardik Bu Ratna ada malam-malam yang datang membawa mimpi buruk, tapi jauh lebih mematikan adalah malam yang datang membawa kebenaran. Kebenaran tak pernah mengetuk pintu dengan sopan. Ia menerobos begitu saja, seperti angin dingin yang membungkus tulang sampai ke sumsum. Dan malam itu, kebenaran datang untuk Amira. Setelah tamparan, setelah keberanian kecil itu tumbuh, Amira mendapati dirinya menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang penyelidik dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Ada rasa getir di lidahnya,
Namun juga ada kekuatan baru yang mengalir, seolah dirinya memegang senter dan sedang menyusuri lorong gelap yang selama ini ia tinggali tanpa tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Amira memulai penyelidikan kecilnya dengan tenang, tetapi setiap langkah membuka pintu ke lubang yang lebih dalam. Ia pikir ia sudah menyiapkan diri untuk yang terburuk. Ternyata, ia masih terlalu baik menilai luka yang akan datang. Pagi itu ia menunggu Arya pulang dari kantor. Pria itu datang dengan wajah lelah, atau pura-pura lelah, seperti biasa. Namun kali ini Amira tidak menyajikan teh hangat. Tidak ada pertanyaan lembut seperti, "Mas capek?" Tidak ada perhatian yang selama ini ia terima begitu saja. Yang ada hanyalah keheningan yang melingkari mereka seperti kabut yang tidak bersahabat. Arya ke kamar mandi, meletakkan ponselnya di meja. Dan lengah adalah pintu untuk kebenaran datang. Amira membuka ponsel itu. Ia sudah hafal pola sandinya. Selama ini hanya tidak pernah terpikir untuk memakai informasi itu. Hatinya seperti ruang putih luas yang tiba-tiba diretas oleh badai hitam saat pesan-pesan muncul. Rani. Lagi-lagi nama itu. "Mas, kamu beneran bisa kabur dari rumah? Aku kangen." "Sabar ya, sayang. Istriku lagi banyak tingkah. Kapan kamu bisa ajak aku lagi ke Bandung? Kamu bilang minggu ini. Kalau dia ribet lagi, aku bisa keluar kota. Kontrak bank juga belum final." Ada emoji-emoji yang dulu pernah terasa hangat di hati Amira. Kini rasanya seperti belati. Amira terpaku. Jantungnya tidak berdetak lebih cepat. Anehnya, justru lebih tenang. Tenang seperti air yang dinginnya membeku. Ia scroll ke atas, ke bawah, ke bulan-bulan sebelumnya. Ada foto, ada rekaman suara yang dihapus, ada catatan pengeluaran. Namun yang paling membuat darah Amira berhenti mengalir sejenak adalah satu kalimat. "Kamu sabar ya, Ran? Aku lagi cari cara biar dia nggak banyak tuntutan kalau kita cerai nanti." Ia tidak tahu apakah ia ingin tertawa atau menangis. Mungkin keduanya. Laki-laki itu selingkuh, lalu merencanakan masa depan tanpa dirinya, dan berasumsi bahwa Amira akan melepaskan semuanya begitu saja. Tangan Amira bergetar bukan karena takut, melainkan karena kenyataan bahwa selama ini, ia berperan sebagai istri yang terlalu baik, terlalu sabar, terlalu buta. Ketika Arya keluar dari kamar mandi dengan handuk tergantung di leher, Amira sudah duduk tenang di tepi ranjang. "Mas," panggilnya. "HM. Tadi aku lihat chat kamu." Arya berhenti. Tubuhnya menegang. Tangannya mengepal refleks. "Kamu buka ponselku?" "Aku buka apa yang jadi urusanku," jawab Amira pelan. "Dan perselingkuhanmu adalah urusanku." Ekspresi Arya berubah cepat, seperti bayangan yang bergerak di tembok. Dari kaget, marah, lalu memuncak menjadi manipulasi yang sudah sering ia lihat tapi baru kali ini ia sadari. "Mir, kamu salah paham. Itu cuma masalah kantor. Kamu tahu sendiri pekerjaan aku harus dekat sama klien." Klien panggil, "Sayang, sekarang?" Arya menelan ludah. Dia itu butuh pendekatan khusus buat ngeliat program baru. "Kamu nggak ngerti soal kerjaanku. Selingkuh itu bukan program kantor, Mas." Arya mendekat, mencoba memegang tangan Amira. "Mir, kamu itu sensitif banget. Kamu itu kebanyakan mikir. Kamu bikin masalah dari hal kecil." "Hal kecil?" Amira tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke mata. "Selama ini aku percaya sama kamu. Tapi ternyata kamu cuma pinter bikin aku merasa aku yang salah. Padahal yang selingkuh kamu. Yang bohong kamu. Yang manipulatif kamu. Mir. Dan aku sudah cukup." Suara Amira tidak keras. Namun Arya mundur setengah langkah. Seakan suara itu mendorongnya, kemarahan Amira belum selesai. Ada bagian lain dari puzzle yang ingin ia bongkar. Keuangan. Selama ini Arya selalu bilang, "Gaji Mas kecil, Mir.
Kita harus hemat. Kamu jangan boros. Ia bahkan pernah memarahi Amira hanya karena membeli skincare Rp200.000. Tapi lucunya, Arya bisa menginap di hotel 3 juta per malam. Arya bisa mentransfer Rani 500.000 sampai 1 juta beberapa kali sebulan. Arya bisa makan malam di restoran yang bahkan Amira tidak pernah tahu letaknya. Di kantor Amira, ia pernah belajar tentang laporan keuangan, analisis risiko, dan tanda-tanda transaksi mencurigakan. Kini pengetahuan itu kembali seperti sahabat lama yang tiba-tiba muncul memberi dukungan. Amira membuka laptopnya lagi. Ia mulai mencocokkan tanggal, pemasukan, pengeluaran, slip gaji Arya. Ada yang janggal, sangat janggal. Arya memiliki 2 rekening. Yang satu diketahui Amira, yang satu lagi, yang ternyata terisi uang dalam nominal yang tidak wajar, tidak pernah ia tahu. Nominalnya terlalu besar untuk seorang karyawan biasa. Dari mana uang sebanyak ini? Ia memeriksa lebih jauh. Ada transfer bulanan dari seseorang bernama Pak Johan. Ada potongan yang tidak pernah dijelaskan. Ada uang masuk yang kemudian hilang ke rekening Rani. Malam itu, ketika Arya tertidur sambil memunggunginya, Amira duduk di meja rias dengan wajah yang diterangi lampu kecil. Pantulan dirinya di cermin terasa berbeda. Lebih hidup, lebih tajam. Seperti seseorang yang baru keluar dari kabut panjang. Ia mengusap bekas tamparan yang kini menghilang tapi terasa seperti membeku di tulang pipinya. Lalu ia berkata pada pantulan itu, pelan namun tegas. Aku tidak akan melawan dengan teriakan. Aku tidak akan marah dengan air mata. Aku akan melawan dengan cara yang membuat kalian semua menyesal. Pikirannya bekerja cepat. Seperti pintu-pintu logika yang terbuka satu persatu. Perselingkuhan Arya. Manipulasinya. Jejak keuangan yang kotor. Rencana cerai yang ia sembunyikan. Ibu mertua yang menindasnya. Semua hinaan selama ini. Semua itu bukan lagi beban. Semua itu adalah bukti. Senjata. Dan ia akan menggunakannya. Amira memejamkan mata. Rencana tidak pernah muncul dari emosi yang meledak. Rencana lahir dari luka yang sudah terlalu lama disimpan, dari hati yang dipaksa diam, dari pikiran yang terjaga sepanjang malam sambil menimbang setiap detail kehidupan. Dan malam itu, Amira duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak, memandang pintu kamar yang tertutup seperti seseorang yang baru saja menemukan peta menuju kebebasannya. Arya tertidur pulas. Napasnya berirama seperti mesin yang tak lagi ia pedulikan. Di sela gelap dan lampu kecil meja rias, Amira mengambil buku catatan tebal. Bukan untuk menulis curahan hati, melainkan untuk menulis rencana. Rencana besar. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyusun daftar bukti perselingkuhan Arya. Foto transfer ke Rani. Catatan hotel dan restoran. Chat yang begitu telanjang memperlihatkan kebohongan Arya. Rekening kedua yang mencurigakan. Dokumen slip gaji dan perbandingan pemasukan pengeluaran. Nama, Pak Johan, yang tidak pernah ia kenal. Setiap poin terasa seperti pisau yang ia asah perlahan. Amira tidak berniat menikam. Ia berniat menang. Namun satu hal ia tahu, bukti harus diamankan dulu, sebelum Arya sadar ia sedang diamati. Bila lelaki itu panik, ia bisa menghapus jejak. Maka Amira memotret, menyalin, mengarsipkan. Ia menyimpan semuanya di laptop, flash disk, dan cloud dengan folder sandi yang tidak mungkin ditebak. Ini bukan balas dendam, bisiknya. Ini pembelaan diri. Amira membuka laptop, menyalakan lampu kecil, dan mulai memperhatikan angka demi angka. Selama ini Arya selalu mengatur uang. Sementara Amira memberi seluruh gajinya untuk tabungan keluarga, Arya memegang kendali rekening utama. Betapa bodohnya ia dulu, percaya sepenuhnya tanpa pernah melihat isi laporan. Kini tidak lagi. Amira mulai menghitung. Berapa banyak penghasilan mereka? Kemana uang itu selama ini mengalir?
Berapa nominal yang bisa ia pertahankan saat gugatan diajukan? Apa saja aset atas nama mereka berdua? Apa saja aset atas nama Arya saja? Tapi dibeli dengan uang Amira? Ada mobil, ada tabungan deposito, ada investasi reksadana, ada cicilan rumah yang 70% pembayarannya berasal dari gajinya. Semua itu bisa ditarik ke pengadilan. Ia menulis semuanya dalam kolom-kolom rapi, seperti seseorang yang sudah terbiasa menata kekacauan menjadi struktur. Kalau dia pikir aku akan pergi tanpa apa-apa, gumam Amira, dia salah besar. Tidak semua perang bisa ditangani seorang diri. Amira sadar ia butuh seseorang yang mengerti seluk-beluk undang-undang. Seseorang yang bisa membantu memetakan langkah hukum dan memperkuat posisi Amira saat Arya mulai menggugat balik. Nama pertama yang muncul di pikirannya, Nadine. Sahabatnya sejak SMA, kini seorang pengacara perceraian yang tangguh, pendiam, tapi mematikan jika melihat ketidakadilan. Nadine pernah bilang, "Kalau suatu hari kamu butuh aku, telepon. Jangan pikir 2 kali." Dan malam itu, Amira mengirim pesan, "Din, aku butuh bantuanmu. Besok bisa ketemu?" Tidak sampai 1 menit, balasan muncul. "Kapan dan di mana? Aku kosongkan jadwal." Hati Amira hangat, tapi tidak melemah. Rencana paling berbahaya bukan yang penuh ledakan. Rencana paling berbahaya adalah yang dilakukan sambil tersenyum. Keesokan paginya, Amira bangun lebih awal dari Arya. Ia membuatkan kopi seperti biasa, menyiapkan seragam kerja suaminya, bahkan menata dasinya. Arya yang biasanya cuek, pagi itu kebingungan melihat Amira begitu tenang. "Kamu nggak marah soal kemarin?" tanya Arya hati-hati. "Sudah lewat, Mas," jawab Amira lembut. "Aku sudah pikirkan semuanya." Arya tersenyum lega. Pria itu tidak tahu bahwa senyuman Amira bukan tanda istri yang menyerah, tapi tanda istri yang sedang mencatat kelemahan musuhnya. "Bagus, aku senang kita bisa selesaikan ini tanpa ribut," ujar Arya. Amira membalas dengan senyum tipis. "Tentu, kita selesaikan baik-baik." Ia mengantar Arya sampai pintu, menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, wajahnya berubah. Air matanya tidak muncul, hanya tekad yang mengeras. "Bagus," bisiknya. "Kamu percaya aku luluh. Itu artinya rencanaku berjalan." Siang harinya, Amira bertemu Nadine di sebuah kafe. "Kamu mau cerai?" tanya Nadine tanpa membuang waktu. Matanya menelisik seperti detektif. "Belum," jawab Amira. "Aku mau menyiapkan semua agar saat aku ajukan, aku menang telak." Nadine tersenyum kecil. "Oke, cerita dari awal." Amira menjelaskan segalanya. Tamparan, pesan Rani, rekening misterius, restoran mahal, semua manipulasi Arya, hingga tekanan dari ibu mertua. Nadine mencatat cepat. "Aku bisa ajukan KDRT psikis dan fisik. Bukti selingkuh ada. Bukti penggelapan dana juga ada potensi. Kita bisa serang dari berbagai sisi." "Dan soal aset?" tanya Amira. "Kita bisa tarik sebagian besar, bahkan lebih dari separuh. Kau punya bukti kontribusi finansial. Dia punya rekening tersembunyi. Dia akan sulit membela diri." Amira menelan udara pelan. Rasanya melegakan. "Tapi kau harus hati-hati," lanjut Nadine. "Jangan kasih dia tahu kamu sedang bergerak. Pria seperti Arya, kalau terpojok, bisa sangat berbahaya." Amira mengangguk. Nadine menyodorkan 2 kertas kosong. "Tulis di sini. Tahap 1, persiapan diam. Tahap 2, serangan resmi. Kita susun garis besar." Amira mengambil pena. Bahkan sebelum ia menulis, kepalanya sudah penuh arah. Tahap 1, diam dan mengumpulkan. Mengamankan bukti gelap Arya. Mengumpulkan bukti finansial. Mendekati HRD kantor Arya untuk memahami posisi hukum.
membangun alibi, berpura-pura normal dan lembut, menyusun dokumen gugatan. Tahap 2, menyerang dalam keheningan, mengajukan cerai tanpa memperingatkan, menyita seluruh aset yang bisa ditarik, melakukan laporan ke kantor Arya soal rekening ilegal, menghadirkan bukti perselingkuhan, menyampaikan bukti KDRT jika diperlukan, menuntut hak rumah, mobil, dan tabungan. Amira memandangi 2 halaman itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada ragu. Yang ada hanya tekad bulat yang terasa seperti pintu besar yang akhirnya ia buka malamnya. Ketika ia pulang ke rumah, lampu ruang tamu menyala. Arya duduk sambil menonton televisi, tampak santai, seolah hidupnya tidak sedang berada di ujung tanduk. Melihat itu, Amira berdiri di ambang pintu, mempelajari sosok lelaki yang dulu ia cintai. "Mas," panggilnya lembut. Arya menoleh. "HM, kita makan bareng, ya? Aku masak makanan favorit Mas." Arya tersenyum. Mungkin merasa ia telah memenangkan perang keluarga malam itu, Amira menyajikan makanan dengan senyum tipis. Dengan hati yang tidak lagi gentar. Dengan rencana besar yang sudah terbentuk sempurna. Ia menatap Arya yang sibuk dengan ponselnya. Amira menatap ibu mertua itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. "Mungkin selama ini saya terlalu diam," ucap Amira, suaranya tipis namun tegas. "Tapi bukan berarti saya tidak tahu apa yang terjadi." Suasana membeku. Diam, tapi bukan diam yang tenang. Diam yang menunggu pecah. "Apa maksudmu?" tanya Arya, suaranya menegang. Amira menahan napas. Kata itu hampir keluar, perselingkuhan. "Hah?" Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, dunia menamparnya secara harfiah. Plah! Tamparan itu jatuh dari tangan Bu Ratna. Keras, cepat, tanpa jeda. Ruang tamu berputar. Amira tersentak mundur. Ada sekejap keheningan. Sejenis jeda yang lebih menyakitkan daripada pukulannya. Aku cuman. Amira tak bisa merangkai kata. Pipi kirinya terbakar. Bu Ratna mendesis, "Jangan pernah bicara seperti itu lagi." Yang membuat Amira lebih hancur bukan tamparannya, tapi kenyataan bahwa Arya tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri, seperti patung yang memihak pada pembuatnya. Amira menatap suaminya, menunggu sesuatu, apa saja. Teguran, marah, memarahi ibunya, atau bahkan sekadar menyentuh pipinya. Tapi yang datang justru kalimat yang membuat jantungnya roboh. "Sudahlah, Mir, kamu juga salah ngomong." Retakan itu, yang sebelumnya hanya samar, kini terdengar seperti suara kaca jatuh di lantai marmer. Pagi berikutnya datang tanpa permisi, membawa aroma debu dan sisa-sisa luka yang belum kering. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dada Amira. Sebuah denyut baru, kecil tapi terasa seperti bara yang baru mendapat udara segar. Ia bangun dengan langkah yang tak lagi gemetar. Bukan karena tamparan itu tak membekas. Pipi kirinya masih memerah samar, seperti cap tangan yang tak ingin hilang. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasakan keberanian berjalan seperti hewan liar yang akhirnya keluar dari kandangnya. Ia tidak lagi merasa harus diam. Ia tidak lagi merasa harus tunduk. Ia tidak lagi merasa harus mengalah demi harmoni palsu. Di dapur, Arya sedang bersandar pada meja, menatap ponselnya dengan wajah yang bukan lagi wajah lelaki yang dulu ia cintai. Ada dingin di sana. Dingin yang tidak diciptakan oleh amarah, tapi ketidakpedulian. "Mir, nanti Mama datang lagi. Katanya mau bicara baik-baik," ucapnya, tanpa menoleh. Amira merapikan rambutnya. Kalau beliau datang untuk menampar lagi, suruh beliau pulang saja. Arya terdiam. Perlahan ia menoleh, seolah baru menyadari bahwa suara Amira tidak lagi lembut atau menahan napas. "Apa maksudmu?" "Maksudku," Amira menatap lurus ke arah suaminya. "Kemarin aku diam. Tapi kalau itu terjadi lagi, aku tidak akan diam."
Ada kilatan di mata Arya. Bingung, marah, dan sedikit takut. Sesuatu yang dulu tidak pernah muncul saat menghadapi Amira. Jangan memperkeruh suasana, katanya. Suasana memang sudah keruh. Dit, kita hanya pura-pura airnya bening. Sekali lagi, Arya terdiam. Amira mengambil tasnya, melangkah pergi tanpa menunggu izin. Entah sejak kapan ia merasa perlu izin untuk bernapas. Di kantor, Amira duduk di ruangannya sendiri. Sebuah ruang kecil yang ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri. Itulah satu-satunya tempat di dunia di mana ia merasa hidup. Di dalam ruangan itu, Amira bukan istri siapa-siapa. Ia adalah dirinya sendiri. Namun hari itu, tubuhnya tidak sibuk mengetik laporan atau membalas email. Hari itu ia menatap layar laptop dengan tatapan yang lebih dalam dari angka-angka yang terpampang. Ia mulai mencari sesuatu. Bukti. Petunjuk. Alasan kenapa pernikahannya terasa seperti rumah yang dibangun dengan pondasi rapuh dan kebohongan yang diselipkan seperti paku berkarat. Ia membuka akun-akun media sosial, transaksi bank, riwayat perjalanan Arya. Tidak ada niat untuk menyakiti, hanya mencari kebenaran yang selama ini ia takutkan. Kalau kamu sembunyi, aku cari, gumamnya lirih. Dan disitulah ia menemukannya. Sebuah jejak tipis, seperti benang putih yang menjulur dari gulungan besar rahasia. Transfer tak wajar. Tagihan hotel yang tanggalnya cocok dengan hari Arya bilang lembur. Pesan singkat yang terhapus, tetapi tersisa notifikasi yang tak sengaja tersimpan di cloud. Nama seorang wanita. Rani. Bukan nama asing. Ia sering mendengar nama itu disebut Arya di telepon kantor. Biasa. Profesional. Tapi daftar transaksinya berkata lain. Amira menyandarkan punggungnya. Ada sesuatu yang menggelegak dalam dadanya, bukan seperti bom yang hendak meledak, tapi seperti nyala kompor yang perlahan meninggi. Ini baru permulaan. Ia tidak menangis. Air matanya telah diperas habis oleh hari-hari lalu. Yang tersisa kini hanyalah kecerdasan yang akhirnya bangun, dan keberanian yang baru lahir. Malamnya, Amira pulang dengan langkah mantap. Bu Ratna sudah duduk di ruang tamu bersama Arya. Persis seperti yang ia perkirakan. Kamu datang, ucap Bu Ratna dengan tatapan menilai. Amira tersenyum kecil. Saya tinggal di sini, Bu. Sikap tenangnya mengejutkan keduanya. Aku ingin kita berdamai, kata Arya. Amira duduk. Aku juga. Tapi tidak dengan cara menyalahkanku terus. Bu Ratna ingin memotong. Tapi suara Amira lebih cepat. Dan Bu, kalau Ibu ingin bicara, kita bicara. Tapi kalau Ibu ingin memukul lagi, Ibu bisa pulang. Tatapan Arya membelalak. Bu Ratna tampak tersinggung setengah mati. Berani sekali kamu bicara begitu. Tidak, Bu. Amira menatapnya tanpa berkedip. Saya hanya sudah tidak mau menjadi karung pasir untuk kemarahan orang lain. Untuk pertama kalinya, ruangan itu tidak terasa seperti kandang yang menahannya. Amira merasa berdiri lebih tinggi, lebih utuh, lebih hidup. Malam itu, ketika pintu kamar tertutup dan dunia sunyi, Amira memandangi suaminya dari kejauhan. Arya berjalan mondar-mandir. Gelisah. Kamu berubah. Aku tidak berubah, jawab Amira. Aku kembali. Amira yang dulu nggak begini. Amira yang dulu terlalu takut kehilangan. Amira yang sekarang sadar bahwa yang ia pertahankan tidak lagi layak. Arya terdiam. Amira pun terdiam. Hanya ada suara detak jam di dinding. Pelan, tapi terasa seperti hitungan mundur. Bara kecil itu akhirnya menyala. Pagi itu udara terasa ganjil. Seolah kota menarik napas panjang sebelum menyaksikan sesuatu yang tidak ingin ia lewatkan. Langit masih pucat, matahari baru memanjat pelan di balik gedung-gedung, dan angin membawa aroma ketegangan yang menggantung seperti kain tirai di tepi jendela. Amira berdiri di depan cermin sebelum berangkat ke pengadilan.
Ia mengenakan blus putih dan blazer hitam. Bukan pakaian perang, lebih seperti pakaian untuk melepaskan diri dari rantai lama. Matanya mantap, garis bibirnya tenang. Tidak ada sisa dari perempuan yang dulu dibungkam. Ini hari pertama, katanya pelan kepantulannya. Dan hari pertama selalu menentukan. Ia merapikan jilbab, meraih map besar berisi bukti, dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh sedikitpun ke arah kamar tidur yang dulu ia isi dengan kompromi dan luka. Gedung pengadilan keluarga penuh langkah-langkah tergesa, pintu kayu berat, dan udara yang dinginnya seperti ingin menegur siapapun yang masuk. Di lorong panjang itu, Nadine sudah menunggu dengan raut siap tempur. "Kamu siap?" tanya Nadine. Amira tersenyum kecil. "Lebih dari siap." Di seberang lorong, pintu lift terbuka. Arya keluar dengan kemeja biru muda dan jaket formal, ditemani ibunya. Wajahnya tampak kaku, menggigil, tapi berusaha disembunyikan dengan senyum tipis seperti topeng yang sudah retak di beberapa sudut. Amira memperhatikan sejenak. "Dulu aku takut melihat tatapan itu," pikirnya. "Kini aku hanya melihat seorang pria yang akhirnya harus bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan." Arya menatap Amira, lalu cepat-cepat berpaling. Ibunya mendengus pelan, suaranya cukup keras untuk terdengar. "Lihat itu, perempuan yang memalukan keluarga. Sampai bawa-bawa pengacara segala." Nadine mengangkat alis. "Ibu mau komentar lagi? Saya bisa tambahkan sebagai catatan pelecehan verbal pada klien saya." Ibunya Arya langsung diam. Ruang sidang kecil itu seperti kotak musik tanpa melodi. Hanya gema napas dan suara kertas yang bersentuhan. Hakim duduk di depan seperti pilar tegas yang menunggu narasi dari kedua belah pihak. "Baik, kita mulai," ucapnya. Arya mencoba tampil santai, tetapi lututnya bergerak gelisah di balik meja. Amira duduk tegak, bukan untuk menjaga citra, tetapi karena ia tidak lagi punya alasan untuk menunduk di depan lelaki itu. Hakim membuka berkas. Penggugat, Amira Zahra. Tergugat, Arya Putra Pratama. Suara itu menggema dan menetap, lalu menancap di ruang sidang. "Ada tuduhan KDRT fisik dan psikis dari pihak penggugat," kata hakim dengan tenang. "Serta dugaan perselingkuhan dan penyembunyian aset. Akan kita bahas satu persatu. Penggugat, silakan memberi keterangan awal." Nadine memberi isyarat kecil. Amira berdiri. Suara yang keluar bukan suara yang dulu gemetar saat menghadapi Arya. "Yang mulia," kata Amira, "saya menjalani pernikahan ini dengan itikat baik. Tapi saya mengalami tekanan mental dan fisik selama beberapa tahun. Saya ditampar, diancam, diawasi, dibatasi bertemu keluarga, dan dipermalukan di depan umum. Saya juga menemukan bukti bahwa suami saya berselingkuh dan menyembunyikan aset keuangan dari saya." Arya menegang. Ibunya memutar bola mata seolah tuduhan itu kacau belaka. "Mana buktinya?" sergah ibu mertua lantang. Hakim mengetuk palu. "Ibu, kalau Anda mengganggu lagi, saya minta Anda keluar ruangan." Hening tiba-tiba turun seperti kabut. "Arya Putra," kata hakim, "apakah Anda mengakui ini nomor rekening milik Anda?" Arya membuka mulut, menutupnya lagi. Kemudian mencoba tersenyum tetapi gagal. "Yang mulia, itu cuma rekening kecil, buat keperluan pribadi." Hakim menaikkan alis. "Keperluan pribadi yang tidak diberitahukan pada pasangan Anda selama bertahun-tahun." Arya terdiam. "Dan catatan ini, Anda berkunjung ke hotel dan restoran yang sama dengan seorang wanita yang sama, pada tanggal berdekatan." Hakim menyipitkan mata. "Anda ingin menjelaskan?" Arya mencoba berkata-kata. Ibunya membuka suara. "Itu fitnah. Anak saya." "Diam," potong hakim datar. "Satu lagi Anda bicara tidak pada tempatnya. Saya perintahkan keluar." Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, Amira melihat ibu mertua benar-benar bungkam. Arya menggenggam kemejanya sendiri, berkeringat. Enggak seperti itu, Yang Mulia."
Dia cuma teman kerja. Hakim mengetuk meja. Teman kerja yang Anda bawakan bunga dan bayar hotelnya lewat rekening rahasia. Arya terdiam membeku. Yang mulia, kata Nadine halus, kami juga membawa rekam medis pukulan di pipi klien saya, dan pesan suara di mana tergugat mengatakan, kalau kamu melawan, kamu yang salah, bukan aku. Kami siap memutarkan. Arya pucat. Jangan putar. Hakim menatap Arya tajam. Mengapa? Apakah Anda khawatir isinya memberatkan Anda? Arya memegang kepala, bingung mencari cara mengendalikan situasi. Hakim menyandarkan punggung. Mengingat bukti yang diajukan, saya melihat indikasi kuat adanya kekerasan psikis, perselingkuhan, dan penyembunyian aset. Arya memandang Amira dengan tatapan panik. Tatapan seseorang yang baru sadar bahwa permainannya terbongkar. Amira, kamu serius mau cerai? Suaranya pecah, pelan, tidak lagi arogan. Amira memandangnya seperti seseorang yang melihat batu yang dulu pernah ia pikul di punggungnya. Dengan tenang ia menjawab, sudah seharusnya. Hakim memutuskan sidang ditunda 2 minggu untuk pemeriksaan lanjutan, laporan tambahan, dan saksi yang akan dipanggil. Begitu sidang selesai, Arya mencoba mendekati Amira. Mira, kita bisa bicara? Tolong. Nadine langsung berdiri di antara mereka. Klien saya tidak berkewajiban bicara apapun di luar proses hukum. Arya terdiam. Ibunya memegang lengan Arya, berbisik panik. Kita harus lakukan sesuatu. Nak, kita harus balas. Tapi Arya tidak menjawab. Ruang sidang hari itu penuh seperti pasar yang menahan napas. Udara tidak bergerak. Seperti tahu persis bahwa akan ada sesuatu yang roboh. Bukan bangunan, tetapi harga diri seseorang. Dan seseorang itu adalah Arya. Amira memasuki ruangan dengan langkah yang lebih halus daripada bisikan angin, tapi aura di sekitarnya begitu tebal hingga orang-orang menyingkir tanpa ia minta. Ia bukan lagi istri yang diseret, dibentak, dan ditampar di depan keluarga besar. Ia kini berdiri seperti badai yang tahu persis kapan harus menghempas. Di meja depan, Arya duduk berusaha tampak tenang. Namun telinganya memerah, jari-jarinya gelisah mengetuk meja, dan kemeja putihnya seperti terlalu sempit menahan gugup. Di belakangnya, Bu Nirmala duduk dengan raut wajah masam, seperti sedang menyaksikan martabat anaknya diparut halus-halus. Saudara Arya, suara hakim terdengar, datar namun memotong udara dengan presisi. Hari ini kita membahas laporan tambahan dari pihak penggugat mengenai keuangan dan hubungan eksternal Anda. Hubungan eksternal. Bahasa halus untuk selingkuh. Arya menelan ludah. Bu Nirmala memegang tasnya lebih erat, seolah tas itu bisa menyelamatkan reputasi anaknya. Pengacara Amira berdiri sambil menggeser layar proyektor. Yang mulia, kami akan menunjukkan bukti-bukti pelanggaran kesetiaan, manipulasi keuangan rumah tangga, dan penggelapan dana keluarga yang dilakukan saudara Arya. Klik. Satu foto muncul, Arya dan Rani di sebuah lobi hotel, saling menggenggam tangan. Keributan kecil muncul. Seorang keluarga Arya berbisik, astaga, itu kan pas hari dia bilang lembur. Klik. Rekaman suara diputar. Suara Arya. Gaji aku belum cair. Sayang, pakai dulu kartu istriku ya. Dia nggak bakal tahu. Klik. Screenshot percakapan. Rani, sayang, uang buat DP apartemen sudah masuk ya? Arya, iya, pakai tabungan Mir. Dia nggak bakal ngecek. Bisikan berubah menjadi gumaman kaget. Ruang sidang seperti sedang menyaksikan seorang raja kehilangan mahkotanya dan ternyata kepalanya kosong. Arya pucat. Itu manipulasi. Chatnya diedit. Pengacara Amira tersenyum tipis. Kami sudah membawa forensik digital. Yang mulia, chat itu asli. Bu Nirmala terlonjak. Amira, kamu tega menjebak suamimu sendiri? Amira menoleh perlahan. Saya tidak menjebak, Bu. Saya hanya membuka apa yang sudah dia lakukan.
Hakim melanjutkan. Selain hubungan terlarang dan penyalahgunaan keuangan, terdapat laporan bahwa saudara Arya menampar istrinya di depan keluarga besar saat acara resmi keluarga. Semua mata beralih ke Arya. Ketidurannya selama ini terkuak. Tidak ada ruang untuk mengelak. Kami punya rekaman CCTV dari lokasi acara, kata pengacara Amira. Klik. Arya terpaku. Rekaman itu menampilkan dengan jelas. Amira berdiri dengan wajah terluka, Arya mendorongnya, lalu tamparan itu. Suara tamparan terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Bu Nirmala berdiri spontan. Tapi itu pasti diprovokasi. Hakim menatap tajam. Ibu, harap duduk. Bu Nirmala terdiam, wajahnya memerah seperti perapian yang kehilangan bara. Hakim mempersilakan Amira bicara. Ia berdiri pelan, tapi suaranya mengisi ruangan seperti gema dari dinding yang baru retak. Yang mulia, saya tidak menuntut untuk membalas. Saya menuntut untuk memutus rantai perlakuan buruk yang selama ini saya terima. Dan saya menuntut hak saya atas harta yang saya kumpulkan bersama, tetapi dipakai untuk membiayai wanita lain. Semua kepala mengangguk pelan. Ia lalu menatap Arya. Mata yang dulu penuh cinta kini jernih seperti kaca. Tetapi kaca yang tebal dan sulit ditembus. Aku sudah selesai hidup sebagai penyangga harga diri orang lain. Kalau kamu merusak hidupmu sendiri, itu bukan lagi tanggung jawabku. Hakim mengetukkan palu. Berdasarkan bukti hari ini, pengadilan mengesahkan permintaan pemisahan harta sementara, pembekuan rekening yang disalahgunakan, serta penahanan akses saudara Arya terhadap aset keluarga hingga putusan akhir. Suara tok. Itu terdengar seperti puncak dari gunung es yang runtuh dan tenggelam. Arya tidak bangun. Ketika Amira keluar dari ruang sidang, udara luar seperti menawarkan selembar halaman baru. Matahari tidak terlalu panas, angin tidak terlalu kencang, tapi rasanya seperti dunia mempersilakan ia berjalan lebih ringan. Di belakangnya, Arya masih berusaha berdiri. Namun apapun yang ia lakukan, ia sudah jatuh di depan semua orang pagi itu. Dunia seperti menahan napas untuk memberi jalan pada satu perempuan yang akhirnya memutus rantai terpanjang dalam hidupnya. Langit tidak terlalu cerah, tapi bagi Amira, justru warna abu-abu itu terasa seperti lembar kerja kosong, tenang, luas, bebas diisi ulang. Putusan sidang terakhir baru saja dibacakan seminggu sebelumnya. Arya dinyatakan bersalah dalam tindak KDRT ringan, penyalahgunaan keuangan rumah tangga, manipulasi, dan perselingkuhan yang terbukti sah. Pengadilan menyetujui gugatan cerai Amira beserta hak atas pembagian aset yang selama ini ia perjuangkan hampir seorang diri. Amira berdiri di depan rumah, tempat di mana ia pernah memasak sambil menahan tangis, menyapu sambil menelan penghinaan, dan tidur sambil memeluk ketakutan. Ada sedikit getaran di dadanya saat memandang pintu yang pernah ia buka dengan hati berbunga-bunga bertahun-tahun lalu. Kini pintu itu hanyalah kayu. Tanpa perasaan. Tanpa pesan. Barang-barangnya sudah ia kemas dalam 3 koper dan 1 kotak besar. Tidak banyak. Ia tidak membawa luka. Tidak membawa kenangan yang membebani. Hanya barang-barang secukupnya untuk memulai ulang hidupnya. Ketika ia menarik koper pertama, ia mendengar langkah seseorang mendekat. Arya. Wajahnya tidak lagi sombong seperti dulu. Rambutnya berantakan, lingkar matanya tebal, dan tubuhnya lebih ringkih dari bayangan yang pernah membuat Amira gemetar. Kehancuran itu tidak datang dari Amira, tapi dari semua keputusan keliru yang ia pelihara sendiri. Mir, suara Arya pecah, lebih rapuh daripada kaca retak. Kamu benar-benar mau pergi? Amira mengunci koper dengan 1 klik halus. Iya, Arya. Aku sudah selesai. Arya memijat wajahnya. Aku janji bakal berubah. Aku salah. Aku kebablasan. Aku kejam sama kamu. Aku tahu. Amira menatapnya. Dan justru karena aku tahu, aku pergi. Arya terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia keluarkan.
Tidak ada lagi cara untuk memutar ulang semuanya. Ia berdiri di ambang pintu bak bayangan yang tertunda, menonton seorang perempuan yang dulu ia anggap akan selalu diam, kini melangkah dengan kepala setegak bulan purnama. "Mir, apa aku tidak punya kesempatan kedua?" Suaranya serak. Amira merapatkan mantelnya. "Yang kamu butuh bukan aku, tapi dirimu sendiri." Kalimat itu tidak keras, tidak marah, justru lembut, terlalu lembut, seperti pisau yang tidak melukai permukaan, tetapi memotong sampai ke dalam. Arya menunduk. "Aku akan menyesal seumur hidup." "Itu urusanmu," balas Amira, melangkah pergi. "Tugasku hanya memastikan aku tidak ikut terseret dalam penyesalan yang kamu buat." Saat Amira menutup pintu rumah untuk terakhir kalinya, tidak ada adegan dramatis. Tidak ada air mata tumpah. Tidak ada tangan yang memaksa. Yang ada hanya kelegaan yang datang seperti napas panjang setelah berenang terlalu lama di bawah air. Ia memutar kunci, menaruhnya di kotak surat sesuai instruksi notaris, dan berjalan menuju mobilnya. Setiap langkahnya terasa seperti mematahkan satu rantai lama. Rantai pengorbanan yang tidak dihargai. Rantai kesabaran yang disalahartikan sebagai kelemahan. Rantai cinta yang dipaksa untuk tetap hidup meski darinya tersisa abu. Kini semuanya jatuh satu persatu. Tempat tinggal barunya adalah apartemen kecil di tepi kota, dengan jendela besar menghadap taman. Saat pertama kali ia membuka pintunya, cahaya sore berhamburan masuk, menari di lantai marmer sederhana. Tidak mewah, tapi jauh lebih tenang daripada rumah besar penuh bisik-bisik amarah itu. Ia menyalakan lilin aromaterapi, melepas sepatu, dan menjatuhkan diri ke sofa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa harus waspada pada suara langkah lelaki yang pulang dengan temperamen meledak-meledak. Tidak ada ibu mertua yang memandang tajam. Tidak ada telepon darurat yang berisi manipulasi. Tidak ada tamparan. Tidak ada suara merendahkan. Hanya Amira. Dan hidupnya yang kembali ke tangannya beberapa hari kemudian, kabar tentang Arya menyebar di lingkungan kerja. Kasus perselingkuhannya bocor. Pemotongan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sedang diperiksa. Dan Rani mulai menjauh, bahkan menghapus semua jejak seakan berniat lepas tangan. Arya terperosok di jurang yang ia gali dengan tangannya sendiri. Amira mendengar kabar itu sambil menyeruput teh hangat. Ada simpati kecil di sudut hatinya. Tapi itu bukan rasa cinta, hanya sisa kemanusiaan yang tidak pernah benar-benar mati darinya. "Semoga kamu menemukan cara memperbaiki hidupmu, Arya." Bisikannya mengambang di udara, tanpa dendam, tanpa marah. Hanya kejujuran. Beberapa bulan kemudian, Amira menandatangani kontrak kerja barunya sebagai manajer di sebuah perusahaan konsultan. Bukan keberuntungan yang membawanya ke sana, melainkan kemampuannya, yang selama ini tertutup oleh bayang-bayang pernikahan yang salah. Ia tertawa kecil saat melihat pantulan dirinya di kaca gedung tinggi. Perempuan yang menatap balik adalah seseorang yang ia pikir sudah hilang. Seseorang yang tajam, hangat, berani, dan tahu nilai dirinya. Kini ia kembali suatu pagi. Amira berjalan di taman dekat apartemennya. Angin menggerakkan rambutnya, dan burung-burung kecil berlarian di rumput. Ia menengadah sebentar, membiarkan matahari mengusap wajahnya. Langit masih sama. Dunia masih sama. Yang berubah hanyalah satu hal. Ia tidak lagi berjalan dengan beban lain menempel di tubuhnya. Ia melangkah dengan ringan, tanpa menoleh. Karena akhirnya ia sadar, kebebasan bukan hadiah. Kebebasan adalah harga yang harus dibayar. Dan Amira sudah membayarnya lunas. Selesai.